Kita hidup di zaman di mana kebenaran tak lagi sederhana. Semua orang berbicara, semua mengklaim benar. Dunia digital memantulkan jutaan wajah, tapi sedikit yang benar-benar jernih. Di tengah kebisingan itu, Al-Farabi mengajarkan sebuah kemampuan langka, melihat kebenaran di tengah ilusi. Itulah tanda kedua seseorang memiliki nur yang kuat. 1. Akal yang jernih, hati yang netral. Dalam kitab Al-Aql, Al-Farabi menulis, akal yang bersinar tidak tertipu oleh bentuk luar sesuatu. Sebab ia mengenal makna di balik bentuk itu. Bagi Al-Farabi, dunia penuh dengan bayangan. Segala sesuatu tampak indah, benar, dan besar dari luar, padahal kosong di dalam. Hanya jiwa yang bercahaya yang mampu membedakan antara bentuk dan hakikat. Itulah sebabnya, orang yang memiliki nur tidak mudah terjebak dalam penampilan. Ia bisa melihat kebenaran di balik kepalsuan, dan kepalsuan di balik kebenaran palsu. Kita semua punya cermin batin. Namun, sebagian besar dari kita menatap cermin itu, tanpa menyadari betapa berdebunya permukaannya. Cermin yang kotor membuat bayangan tampak bengkok, dan kita pun hidup dalam ilusi tentang diri sendiri dan dunia. Orang yang memiliki nur tidak lebih pintar, ia hanya lebih jujur. Ia berani membersihkan cermin itu, meski debu yang terlihat kadang menyakitkan. 2. Al-Ghazali dan kebenaran yang tak terlihat. Kisah Al-Ghazali adalah cermin dari konsep ini. Ia adalah ulama besar, profesor di Baghdad, dihormati, dikagumi, dan dianggap sumber ilmu. Namun suatu hari, ketika sedang mengajar, lidahnya keluh. Ia tidak bisa berbicara, seperti ada tangan tak terlihat yang menahannya. Ia pun sadar, ilmunya selama ini belum sampai ke hatinya. Ia tahu banyak tentang Tuhan, tapi belum mengenal Tuhan. Ia menulis dalam Al-Munqiz min ad-Dolal, "Aku mencari kebenaran bukan dari lidah-lidah manusia, tapi dari cahaya yang Allah nyalakan di dalam hati." Selama bertahun-tahun ia mengembara, menyepi, berdoa, menangis, merenung, dan ketika nur itu benar-benar menyinari hatinya, ia menulis karya agung Ihya Ulumuddin. Ilmu yang hidup, bukan hanya diketahui. Ilusi zaman modern tidak datang dari berhala fisik, tapi dari berhala informasi. Kita sibuk mencari pembenaran, bukan kebenaran. Kita menatap layar, tapi melupakan jendela hati. Ciri kedua dari nur yang kuat adalah kejernihan menilai, meski dunia mencoba menutupi kebenaran dengan gemerlapnya. 3. Kebenaran tidak selalu manis. Al-Farabi menulis, akal yang telah diterangi tidak mencari yang menyenangkan, tetapi yang benar. Kebenaran seringkali pahit, karena ia memaksa kita menanggalkan topeng. Tapi hanya mereka yang berani menghadapi pahitnya kebenaran, yang akan menikmati manisnya ketenangan. Bayangkan seseorang yang berani mengakui kesalahannya di depan umum. Di mata dunia, ia mungkin kalah. Tapi di mata nur, ia menang. Karena cahaya kebenaran yang kecil, lebih berarti daripada gelapnya kebohongan yang besar. Kejernihan adalah bentuk keberanian. Berani berpikir dengan kepala sendiri. Berani merasakan dengan hati sendiri, berani menolak keinginan untuk selalu benar. Orang yang memiliki nur tidak terpesona oleh kerumunan. Ia bisa berjalan melawan arus, tanpa merasa lebih suci atau lebih hebat. Ia hanya mengikuti cahaya yang ia lihat, meski orang lain belum melihatnya. 4. Kisah bayangan dan cahaya. Suatu ketika, Al-Farabi ditanya oleh muridnya, "Guru, bagaimana membedakan cahaya sejati dari cahaya palsu?" Beliau menjawab, "Cahaya sejati membuatmu melihat lebih jelas, cahaya palsu hanya membuatmu silau." Dalam hidup, banyak hal yang tanpa bercahaya. Pujian, popularitas, jabatan, bahkan spiritualitas palsu. Namun jika sesuatu membuatmu semakin sombong, itu bukan cahaya,
Jika sesuatu membuatmu semakin tenang dan rendah hati, itu tanda nur yang sejati. Kamu mungkin pernah memilih jalan yang sepi, padahal semua orang memilih yang ramai. Kamu mungkin menolak sesuatu yang viral, karena kamu merasa ada sesuatu yang tidak benar di dalamnya. Jangan remehkan perasaan itu bisa jadi bisikan dari nur yang membimbingmu. Cahaya tidak selalu datang dari kata-kata besar. Kadang ia muncul sebagai rasa tenang di dada, ketika kamu melakukan sesuatu yang benar meski sulit. 5. Kebenaran yang dikenali oleh hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mintalah fatwa kepada hatimu. Kebenaran adalah apa yang membuat hatimu tenang, dan dosa adalah apa yang membuat hatimu gelisah, meski banyak orang membenarkannya. Hadits riwayat Imam Ahmad. Hadis ini selaras dengan pandangan Al-Farabi bahwa akal dan hati sejati tidak bisa dipisahkan. Ketika nur menyinari keduanya, manusia akan melihat bukan hanya dengan mata, tetapi dengan makna. Kamu tahu kamu sedang melihat dengan nur, ketika sesuatu membuatmu damai, bukan bangga. Ketika kamu tahu kamu benar, tapi tidak merasa lebih baik dari orang lain. Ketika kamu bisa melihat kekuranganmu, tanpa kehilangan cinta pada dirimu sendiri. Itulah tanda nur bekerja di dalam kesadaranmu. 6. Refleksi kehidupan. Melihat dengan cahaya. Bayangkan kamu berada di persimpangan. Satu jalan penuh kemewahan dan sanjungan, satu jalan sunyi tapi benar. Jika kamu memilih jalan sunyi dengan tenang, bukan karena takut, tapi karena hatimu merasa lebih damai di sana. Itu bukan kelemahan, itu cahaya. Kamu telah melihat bukan dengan mata, tapi dengan nur, dan setiap kali kamu mengikuti nur itu, hidupmu menjadi sedikit lebih ringan, karena kamu tak perlu lagi berdebat dengan kebenaran. Al-Farabi menulis, akal yang bersatu dengan cahaya akan melihat realitas sebagaimana adanya. Dan mungkin, di zaman yang penuh topeng ini, melihat sesuatu sebagaimana adanya, adalah bentuk tertinggi dari spiritualitas. 7. Penutup bagian 3. Cahaya di balik bayangan. Kebenaran tidak selalu terang benderang. Kadang ia tersembunyi di balik kesederhanaan, kadang di balik air mata, kadang di balik kesunyian yang tak dimengerti orang, kadang di balik pedihnya penyakit yang diderita badan dengan berbagai macam penyakit, kadang di balik kegilaanmu terhadap dunia, yang setelahnya, kamu tersadar melalui hidayah, petunjuk ilahi, yang menuntunmu melangkah, mendekat kepadanya, dan untuk menghidupkan nur dalam sanubarimu. Tapi selama kamu tetap mencari dengan hati yang jujur, nur itu akan terus menuntunmu, melewati kabut, melewati kebisingan, melewati pedihnya rasa sakit di badan yang dengan kesabaranmu akan menuju cahaya yang sejati. Karena segala hal di dunia ini adalah bayangan yang menyilaukanmu. Seperti kata Al-Farabi, yang mencari dengan cahaya akan selalu sampai kepada cahaya. Bagian 4. Mengalirkan ketenangan kepada orang lain, aura yang menyembuhkan. Ada manusia yang ketika hadir, suasana seolah menjadi tenang, tanpa banyak bicara, tanpa perlu mengatur, hanya dengan kehadirannya, kegelisahan pun perlahan surut. Mereka bukan malaikat, bukan pula orang tanpa luka, tapi jiwa mereka telah lama belajar berdamai dengan hidup. Itulah ciri ketiga dari orang yang memiliki nur kuat. Mereka menenangkan, bukan menegangkan. Satu, cahaya yang menyembuhkan. Al-Farabi menulis dalam Tahil As-Sa'adah, jiwa yang sempurna adalah jiwa yang mampu menenangkan jiwa lain. Sebagaimana cahaya yang besar membuat redup cahaya yang kecil, bukan untuk memadamkannya, tapi agar cahayanya menyatu. Bagi Al-Farabi, manusia yang berjiwa bercahaya bukan hanya bahagia untuk dirinya sendiri, tetapi menjadi sumber ketenangan bagi sesamanya. Mereka adalah orang-orang yang tidak mudah reaktif, tidak mudah tersulut emosi, karena di dalam dirinya sudah ada laut tenang, yang tak mudah terusik oleh riak di permukaan. Kadang yang kita butuhkan bukan nasihat, bukan penjelasan panjang,
melainkan kehadiran yang tenang, dan ketenangan sejati tidak bisa dipalsukan. Ia adalah hasil dari perjalanan batin yang panjang, melalui luka, kecewa, kesabaran, dan doa. 2. Robiah Al-Adawiyah dan ketulusan cinta. Robiah Al-Adawiyah, sufi perempuan besar dari Basroh, adalah contoh nyata manusia yang membawa ketenangan di sekitarnya. Ia tidak berdebat tentang Tuhan, tidak berbicara tentang cinta secara teoritis, ia menjadi cinta itu sendiri. Suatu malam, seseorang melihat Robiah membawa obor dan seember air. Ketika ditanya, ia menjawab, "Aku ingin membakar surga dan memadamkan neraka, agar manusia hanya menyembah Allah karena cinta, bukan karena takut atau berharap imbalan." Di wajahnya ada ketenangan yang tak bisa dijelaskan. Ia tidak menaklukkan orang dengan logika, tapi melunakkan mereka dengan kehadiran yang tulus. Orang yang memiliki nur tidak memaksakan kebaikan. Ia hanya menjadi baik, dan kebaikan itu memancar secara alami. Ketika orang di sekitarnya marah, ia tetap tenang. Ketika orang lain menuduh, ia tersenyum. Bukan karena ia lemah, tapi karena ia tahu energi tenang jauh lebih kuat daripada energi reaktif. 3. Energi yang menular. Dalam dunia modern, kita sering mendengar istilah vibes, getaran yang dirasakan ketika berinteraksi dengan seseorang. Ilmu psikologi dan neurologi kini membenarkan bahwa ketenangan dan kecemasan memang menular secara emosional. Seseorang yang hatinya damai akan menularkan gelombang ketenangan itu secara alami. Begitu pula sebaliknya, jiwa yang gelisah menularkan kegelisahan tanpa sadar. Al-Farabi menjelaskan hal ini dengan istilah itisal al-aql, yakni keterhubungan antar jiwa melalui kesadaran. Ia percaya bahwa akal dan jiwa manusia saling beresonansi seperti nada-nada musik yang harmonis. Jiwa yang seimbang akan membuat harmoni di sekitarnya, sedangkan jiwa yang kacau menimbulkan disonansi. Maka, inilah ciri orang yang memiliki nur ini. Ketika ia datang, orang-orang di sekitarnya merasa lebih tenang, lebih mudah bernafas, lebih ringan berbicara. Ia tidak selalu banyak bicara. Kadang hanya dengan diamnya, orang lain merasa dimengerti. Itulah aura penyembuh, bukan karena magis, tapi karena ia selaras dengan nur Allah dalam dirinya. 4. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sumber ketenangan sejati. Tak ada contoh paling sempurna tentang aura ketenangan selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Sirah Ibnu Hisham diceritakan, ketika para sahabat dikejar musuh di Gua Sur, Abu Bakar sangat takut dan berkata, "Wahai Rasulullah, seandainya mereka menundukkan kepala sedikit, mereka akan melihat kita." Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya tersenyum dan menjawab, "La tahzan, innallaha ma'ana." Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Seketika ketakutan Abu Bakar pun lenyap. Itulah kekuatan nur, menenangkan tanpa menggurui, menyembuhkan tanpa sentuhan. Dalam Sirah Nabawiyah, para sahabat menggambarkan bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hadir, suasana seolah menjadi ringan, bahkan hewan-hewan tampak lebih tenang. Anak kecil berlari menghampirinya tanpa takut. Nur beliau bukan dari wajah semata, tetapi dari jiwa yang penuh kasih, yang terhubung langsung dengan sumber cahaya ilahi. 5. Ketenangan bukan tanpa badai. Namun, jangan salah paham. Menjadi pembawa ketenangan bukan berarti hidup tanpa badai. Lihatlah Nabi Yusuf alaihi salam. Dikhianati saudara, dijual sebagai budak, dipenjara tanpa salah. Namun ketika akhirnya ia berkuasa, apa yang keluar dari mulutnya? Bukan dendam, tapi ketenangan. Pada hari ini tidak ada cercaan bagi kalian. Semoga Allah mengampuni kalian. Quran Surat Yusuf ayat 92. Subhanallah, ketenangan Nabi Yusuf bukan hadiah dari dunia yang lembut,
melainkan buah dari hati yang selalu terhubung dengan cahaya Allah. Itulah rahasia ketiga dari nur yang kuat. Ia menjadikanmu pusat kedamaian, bukan sumber kekacauan, bahkan di tengah badai. Kamu tetap menjadi pantai, tempat orang lain bersandar. 6. Bagaimana menumbuhkan aura ketenangan? Al-Farabi tidak hanya menjelaskan teori, ia memberi jalan praktis untuk menumbuhkan ketenangan batin. 1. Latih kesadaran diri. Ia menyebutnya muraqabatun nafs, kesadaran terus-menerus atas pikiran dan emosi. Saat marah, sadari bahwa kamu marah, jangan langsung bereaksi. Sadari, lalu lepaskan. 2. Jaga keheningan. Al-Farabi percaya bahwa terlalu banyak bicara melemahkan kekuatan jiwa. Diam bukan berarti pasif, tapi memberi ruang bagi nur untuk bekerja. 3. Sambungkan diri dengan Allah melalui zikir, tafakur, dan sholat malam. Nur tidak muncul dari rutinitas dunia, tapi dari keintiman dengan sang cahaya. 4. Latih empati. Setiap kali kamu mendengarkan tanpa menghakimi, setiap kali kamu memaafkan tanpa dendam, kamu memperluas ruang cahaya di dalam dirimu. 7. Cermin kehidupan. Apakah aku menenangkan atau menegangkan? Tanyakan ini pada dirimu. Apakah orang merasa damai setelah berbicara denganku? Atau justru merasa lelah? Apakah aku membawa kehangatan? Atau membawa kegelisahan? Jawaban itu bukan untuk menilai diri, tapi untuk mengenali di mana cahaya kita sedang redup. Ketenangan bukan topeng. Ia adalah buah dari penerimaan. Menerima bahwa hidup tak selalu adil, manusia tak selalu sempurna, dan dirimu sendiri sedang terus belajar. 8. Penutup bagian 4. Menjadi sumber damai. Al-Farabi menulis, manusia terbaik adalah yang menjadikan keberadaannya rahmat bagi yang lain. Jika kamu bisa hadir tanpa menghakimi, bicara tanpa menyakiti, dan mencintai tanpa menuntut, maka cahaya itu sudah bekerja dalam dirimu. Mungkin kamu tidak menyadarinya, tapi di mata orang lain, kamu sudah seperti matahari kecil yang menghangatkan dunia di sekitarmu. Dan begitulah jiwa yang bercahaya menurut Al-Farabi. Ia tidak berkilau mencolok, tapi memberi terang yang lembut. Ia tidak mengubah dunia dengan kekuatan, tapi dengan ketenangan. Karena kadang, satu hati yang damai lebih berharga daripada 1000 argumen yang benar.